Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Rashid Huda Setiawan, dosen di program studi agama-agama Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Kali ini kami akan menyampaikan rencana program dan pembelajaran pada materi yang kami ampu, yaitu Kristologi. Mata kuliah Kristologi merupakan mata kuliah dasar khusus yang menjelaskan sejarah teologi Kristen dan beberapa dogma utama di dalamnya yang diyakini oleh mereka. Beberapa dogma tersebut adalah dosa warisan, Yesus anak Tuhan, penyaliban Yesus, Trinitas, dan Yesus rasulan Tuhan dan manusia. Dalam kajian sejarah kekristenan, materi ini juga menjelaskan tentang para murid Yesus dan pengenalan singkat mengenai ajaran Alkitab mereka. Bahan kajian yang dibahas adalah pertama mengenai pengertian Kristologi, kedua sejarah agama Kristen, tiga murid-murid Yesus, empat tentang Paulus dari Tarsus, lima beberapa konsili penting dalam gereja, 6. Denominasi di dalam kekristenan, 7. Sekilas tentang Alkitab, 8. Dogma dosa warisan, 9. Dogma penebusan dosa, 10. Dogma Trinitas, 11. Dogma Yesus anak Tuhan, 12. Dogma Yesus rasulan Tuhan dan manusia, 13. Anak Abraham yang jadi persembahan Ismail atau Ishak, dan ke-14. Nubuat kedatangan Muhammad di dalam Alkitab. Mata kuliah Kristologi memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam agama Semitik. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi agama Kristen dan sejarah singkat tentangnya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan adanya penyimpangan ajaran agama Kristen dan beberapa denominasi utama di dalamnya. Ketiga, mahasiswa mampu memahami beberapa dogma utama agama Kristen seperti dosa warisan, penyaliban Yesus, Trinitas, ketuhanan Yesus dan anak Tuhan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memberikan kritik terhadap dogma utama gereja dan doktrin kekristenan dalam framework akademis. Berikut akan kami tampilkan video pembelajaran kami pada salah satu tema pada materi Kristologi, yaitu tentang beberapa denominasi utama dalam kekristenan. Indikator yang diharapkan dalam topik kali ini yaitu ketepatan dalam menjelaskan beberapa denominasi utama dalam kekristenan. Bentuk aktivitas belajar adalah aktivitas partisipatif dengan menguraikan denominasi utama di dalam kekristenan. Kriteria yang ada adalah ketepatan identifikasi dan kedalaman pemahaman perbedaan setiap denominasi utama dalam kekristenan. Sedangkan bentuk pembelajarannya adalah dengan seminar, dengan metode pembelajaran problem based learning, yaitu mengenai denominasi utama dalam kekristenan. Secara teknis akan disampaikan yang pertama memberikan definisi singkat arti denominasi dalam Kristen. Yang kedua, menganalisis perbedaan 3 denominasi utama dalam Kristen. Dan yang keempat, mengerjakan tugas secara berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kelas Kristologi malam hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan mengkaji satu tema penting di dalam salah satu tema-tema yang ada di dalam materi Kristologi kita, yaitu tentang denominasi. Beberapa denominasi utama dalam kekristenan.
Ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama, karena darinya kita bisa paham ternyata apa yang ada di dalam ajaran kekristenan, ya, itu mereka terkelompok-kelompok dalam pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kelompok pemahaman keagamaan di dalam kekristenan itulah yang kita sebut dengan denominasi-denominasi sendiri. Meskipun mereka memiliki kesamaan, tapi mereka juga memiliki perbedaan. Intinya kita akan coba melihat juga dari sisi Islamic worldview, insyaallah. Materi ini sebenarnya sedikit ada irisan dengan minggu yang sebelumnya, ya. Ini pertemuan keempat. Minggu yang sebelumnya kita bicara tentang salah satu sosok yang menganggap dirinya adalah murid daripada Yesus, yaitu Paulus. Ada yang tahu? Paulus ini sebenarnya adalah berkebangsaan Yahudi atau bukan? Ya, masih ingat? Paulus itu dia asalnya dari daerah Tarsus. Oke, ada kontroversi, tetapi sebenarnya Paulus itu juga adalah orang Yahudi, ya. Dan dia berketurunan daripada keluarga ayahnya, yaitu Binyamin. Nama aslinya Paulus itu adalah Saul. Nah, Paulus di sini, kalau kita bicara tentang denominasi, itu masih ada irisan karena dialah pencetus madhab atau denominasi setelah tidak adanya Yesus, yaitu yang disebut dengan Katolik. Oke, mari sekarang kita akan lihat sebenarnya ada berapa. Kalau tadi saya bilang denominasi itu adalah kelompok keagamaan, pemahaman keagamaan mereka, ya. Sebenarnya ada berapa denominasi di dalam Kristen? Jadi ternyata lebih dari 45.000 denominasi di seluruh dunia, dan 2 miliar orang Kristen itu dipecah menjadi ribuan denominasi. Contoh ada Pentakosta, Presbyterian, Lutheran, Baptis, Apostolik, Metodis, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kira-kira itu lebih dari 200 denominasi Kristen yang ada di Amerika. 45.000-nya adalah secara global. Ini menurut Pusat Studi Kekristenan Global. Namun hari ini yang akan kita bahas itu bukanlah semua denominasi itu, tetapi yang utamanya saja, ya. Denominasi utama. Meski kadang mereka kalau disebut denominasi mereka tidak mau, mereka lebih mengaku sebagai gereja universal yang utuh. Jadi kalau denominasi nanti kan perkenalan kecil-kecilnya, Pentakosta, Presbyterian, Lutheran, Baptis, begitu. Tapi hari ini saya menyebutnya denominasi utama, meski mereka lebih mengakui sebagai gereja yang universal karena begitu. Pertanyaan yang muncul, mengapa kok terpecah begitu? Kenapa denominasi ini menjadi banyak? Berarti kan terpecah-pecah, ya? Nah, kalau kita lihat reportnya dari salah satu wawancara di Life Science, seorang profesor emeritus dalam sejarah gereja di Universitas Oxford di Inggris, nah, itu dia mengatakan tidak pernah ada kekristenan yang bersatu. Salah satu sebabnya yaitu adanya perbedaan dalam kepercayaan, mungkin perebutan kekuasaan, bahkan masalah politik kekuasaan, ya, korupsi, itu semuanya punya peran. Tapi pada tingkat tertentu, perbedaan dan keragaman itu menjadi penanda kekristenan sejak awal. Maksudnya Kristen tidak selalu satu ragam, dia memang beragam beragam. Nah, dari sejak awal begitu. Nah, nanti kita akan lihat dari mana mulai tidak samanya. Kalau di zaman Yesus masih ada, saya kira 12 muridnya itu tidak banyak berbeda pendapat. Tetapi ketika kemudian sudah ditinggalkan oleh Yesus, disitulah mulai terpecah. Salah satu yang paling viral kita kenal adalah ini.
pertikaian atau perbedaan pandangan antara dua tokoh besar, yaitu Arius dengan Athanasius. Ini perpecahan yang paling awal dan menonjol, paling kontroversi. Ini terjadi di abad keempat ternyata. Jadi kalau ada satu statement bahwa sejak kapan sebenarnya mulai ada penyimpangan di dalam kekristenan, saya kira dari sejak awal memang begitu. Tetapi paling awal yang muncul itu di abad keempat ini, yaitu isu yang muncul itu adalah tentang hubungan Yesus dengan Tuhan. Siapa Arius itu? Arius itu seorang pendeta dari Alexandria, Mesir. Katanya Yesus itu diperanakkan atau dibawa oleh Tuhan. Jadi menurut Arius, Yesus yang disebut Tuhan itu, level ketuhanannya itu lebih rendah daripada Tuhan Bapa. Gitu. Tapi kalau Athanasius, ini seorang teolog Alexandria, menyatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, artinya satu level dengan Tuhan Bapa, tidak ada beda. Nah, perbedaan level ini memunculkan kelompok sendiri-sendiri, kelompoknya orang-orang Arius, kelompoknya orang-orang Athanasius. Kira-kira yang menang siapa antara Arius dengan Athanasius? Siapa? Betul, Athanasius yang dimenangkan, dan itu dideklarasikan oleh raja-raja Romawi waktu itu, ya, yang kemudian dengan masih ada masalah politik juga, sehingga harus dimenangkan salah satu, Athanasius yang menang. Ini menjadi cikal bakal keyakinan mereka juga tentang Tritunggal nantinya, bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, ya, itu satu level yang sama, ya, tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, gitu. Cuma satu esensi yang sama, satu level yang sama sebagai Tuhan. Nah, ini cikal bakalnya di situ. Oke, ini saya ambil dari satu berita di gatra.com. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Arius dan Athanasius. Oke, baik. Saya akan lanjutkan tentang ini. Jadi kalau saya simpulkan, nah ini kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang nanti akan kita bahas tentang denominasi utama di dalam kekristenan. Nah, saya sebut pencetus beberapa mazhabnya. Yang atas 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah 1, 2, dan 3. Ini 6 orang. Tapi kalau Paus dan pendeta Ortodoks, ya itu bukan 6 orang. Jadi kalau merujuk kepada kitab Matius pasal 10 ayat 5, nah memang Yesuslah yang pencetus mazhab utama. Mazhab utama atau denominasi yang paling awal itu mengikut kepada Yesus. Maksudnya apa? Yesus sebagai utusan. Nah, itu tertuang juga Matius 10:5 dikuatkan dengan Yohanes 17:3. Apa kata Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, itu arus utama itu. Nah, kalau ikut itu berarti ikut yang pertama. Kemudian arus yang berikutnya itu denominasi yang besar selanjutnya, ini yang dipelopori oleh Paulus, ya. Nah, ini sebenarnya Kisah Para Rasul 9:16 dengan Roma 11:13 itu masih satu irisan. Kalau Paulus itu kemudian menjadi satu denominasi sendiri setelah terpisah dengan Ortodoks. Nah, oke, kami satu-satu dulu ya. Nah, Paulus ini di Kisah Para Rasul 9:16 itu dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus, tetapi di dalam penglihatan begitu ya, tidak real. Kemudian atas dasar itu di Roma 11:13 dia menyatakan dirinya adalah rasul bagi bangsa non Yahudi. Nah,
Paus ya ini adalah satu gelar, dia bukan nama orang. Ingat ya, Paulus sama Paus beda ya. Kalau Paulus itu nama orang, tapi kalau Paus itu adalah jabatan. Oke. Kemudian selain itu ada mata utama lagi yang dipelopori oleh Luther. Nah ini terjadi pada peristiwa reformasi tanggal 31 Oktober 1517. Jadi masuk abad 16. Luther ini memberanikan diri untuk apa? Mengkritisi saat jadi di Edinburgh itu, di Universitas Edinburgh itu ada satu plakat bicara tentang 99 idea tentang ajaran kekatolikan begitu. Cuma faktanya item-item ini tidak dijalankan oleh para bapak-bapak gereja, dan yang terjadi apa? Hidupnya glamor mereka, hanya sekedar profit oriented beratas nama keagamaan, banyak yang kemudian tidak sesuai dengan kitabiah. Nah itu menurut Luther begitu. Jadi kayak apa? Sakramen yang jumlahnya banyak itu tidak kitabiah menurut Luther. Jadi ini harus dibenarkan. Nah, dia membuat reformasi. Itulah abad 16 itu. Ya. Dan yang terakhir kita kenal situ meskipun secara peristiwa dia lebih awal ya, abad 11. Itu perpisahan Ortodoks muncul itu karena terpisahnya antara gereja barat dan gereja timur. Jadi kalau di peta kalian kalau lihat Kekaisaran Romawi itu kan membentang dari kalau yang sebelah baratnya itu kan sampai Vatikan Roma ya, dan sebelah timurnya itu Konstantinopel. Nah itu melebar begitu karena jarak yang jauh sekali, koordinasinya kurang ya, akhirnya ya terpisahlah dua ini, sehingga Ortodoks itu punya denominasi sendiri atau mereka sebut gereja timur. Meskipun kalau kita lihat dari Indonesia kan terus sini lagi, mereka di barat semua itu. Jadi gereja timur barat itu bukan karena terus karena posisinya enggak, itu hanya karena membedakan wilayah Kekaisaran Romawi waktu itu yang sangat luas itu, terpisahlah antara timur dan barat berdasarkan geografis mereka, bukan berdasarkan posisi kita di sini. Kalau kita di Indonesia lihat mereka semuanya di barat itu. Gitu ya. Permasalahan utamanya koordinasi yang sangat minim waktu itu ya, sehingga ada banyak kebijakan-kebijakan yang harus diselesaikan segera tapi tidak sulit. Nah, sehingga maka terpisah skisma timur dan barat. Oke, gambaran besarnya begitu. Oke, sekarang kita masuk kepada sebenarnya apa yang membedakan dari adanya denominasi-denominasi yang tadi itu. Jadi kata kuncinya ada tiga sebenarnya, tiga hal pembeda. Jadi mulai dari kitab sucinya, sakramennya, kemudian hierarkinya. Nah, dalam pembahasan kitab suci, tiga denominasi besar yang sampai eksis sampai hari ini, karena kalau kita kembali tadi kan ada yang musnah sebagian, sehingga yang masih eksis tinggal Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoks Timur. Nah, ketiganya ini bisa dibedakan dari tiga aspek ini. Aspek kitab suci itu mereka menggunakan ada istilah plus deuterokanonika atau yang tanpa deuterokanonika. Kalau sakramen itu tanda dan sarana keselamatan yang dapat dilihat, disentuh, diatur oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja. Bahasa mudahnya kalau ini memberikan rahmat ya, yaitu tadi misalnya kalau di konteksnya di Jawa ya keselamatan atau selamatan. Misal ada anak lahir, selamatan lahiran. Bahkan di Jawa itu ada ibu hamil 7 bulan, terus itu 7 bulan itu namanya loh mitoni ya kan? Terus kalau 3 bulan itu apa? Nelon atau apa? Nah, oke, jadi banyak sekali memang yang disebut dengan selamatan begitu, tapi saya kira ini hampir sama lah dengan yang dimaksud sakramennya sana. Oke, kemudian hierarki. Kalau hierarki itu ya harus organisasi yang ada di tiga denominasi ini. Oke, yang pertama kita lihat Gereja Katolik Roma di Vatikan. Ya,
kemudian ajarannya itu ada 7 sakramen, ya, dengan sistemnya adalah sistem kepausan. Nah, sakramennya ini mulai dari baptism, confirmation, reconciliation, ekaris, matrimony, holy orders, anointing of the sick. Oke. Sementara hierarkinya itu dari yang paling bawah umat beriman atau people, orang awam mereka sebut, nanti naik menjadi priest, diakon, bishop, archbishop, cardinal, pope, god. Saya teringat kata-kata bishop dan archbishop, ya itu dia itu kan wilayahnya cakupannya lebih banyak ya, antar benua mungkin sudah bishop dengan archbishop di situ. Oke, saya lanjutkan. Kalau Protestan, ya itu ada pusatnya di Jenewa, kitab sucinya mereka tanpa detail kanonika, tidak ada kanonika. Ajarannya hanya 2 sakramen, baptisan dan komuni. Ya, kenapa mereka hanya ada 2? Karena menurut Luther, ya, yang ada dalil Alkitabnya ya cuma 2 ini, baptisan dan komuni, atau baptisan dan Ekaristi, perjamuan malam kudus. Sistemnya presbyterial sinodal. Nah, oke, kurang lebih perbedaannya begini ya, antara Katolik dan Kristen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sementara di Protestan hanya ada 2. Ya, karena secara dalil memang baptisan itu ada, dalil 6 baptisannya itu di kitab Matius. Sementara kalau perjamuan kudus itu masih satu kitab yang sama di Matius juga. Ya, itu malam terakhir Yesus sebelum besoknya kemudian disalib, ya, dihukum dan dipanggil oleh Raja Pilatus waktu itu, tangkap. Oke, perbedaannya kalau lebih begitu ya. Jadi ada 7 sakramen Katolik, 2 sakramen yang Protestan, hierarkinya begitu. Bahkan di sini ada penghormatan khusus pada Bunda Maria kalau di Katolik, tapi kalau di Protestan tidak ada. Saya kira itu sedikit perbedaannya. Hierarki Protestan seperti ini. Jadi ada presbyterial sinodal. Jadi kalau melihat gambar ada majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Jadi jemaat punya ketua. Nah, kalau GKP itu Gereja Kristen Protestan Indonesia, mereka punya satu perkumpulan besar namanya GKPI. Nah, sinode itulah yang kemudian keputusan tertinggi untuk jemaat itu. Nah, ini satu jamaah, kemudian ada ketuanya, seorang presbiter yang kemudian dibina oleh sinode. Kalau ada apa-apa, sinode itu yang bertanggung jawab. Lebih cepat dan tanggap mereka ketimbang yang denominasi Katolik. Saya kira harus menunggu sampai di Vatikan Roma. Terakhir, ini ada Gereja Ortodoks Timur yang gambarnya sangat warna-warni. Ini ada di Konstantinopel. Mungkin Anda akan menemukan banyak di Turki. Iya. Masalah banyak kan disebut Turki juga. Ada yang sudah pernah ke Turki? Belum. Nah, mudah-mudahan lah. Wakil Tuhan dan Yes, okay. Kalau misalkan suatu saat pop itu udah nggak ada, siapa yang cara menggantikan dan siapa yang menggantikan pop itu gimana sih? Iya, itulah yang terjadi pada tahun lalu ketika Pak Jokowi itu masih menjabat presiden dan Paus yang di Roma itu meninggal, sehingga mereka akan mengadakan pertemuan besar untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Paus berikutnya, dan itu ketat sekali. Dan kalau kita kembali ke yang sini tadi, ya, otomatis kandidat Paus itu dia harus kardinal, nah, atau uskup agung ya, kardinal archbishop itu dia harus begitu. Kemudian biasanya mewakili dari setiap benua. Konon katanya Indonesia itu ada yang mewakili ke sana juga. Pendeta siapa saya lupa, tapi sempat lihat infonya itu. Jadi memang nanti perwakilan setiap benua untuk mengutus ke sana dan akan ditunjuk dalam rapat besar mereka siapa yang akan menggantikan Paus berikutnya. Lama untuk menentukan itu dan ketat. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara penunjukannya, ya mereka punya syarat ketentuan yang saya kira
rigid ya. Jadi antara nggak mungkin diakon itu tahu-tahu langsung naik jadi paus. Mesti dia at least antara kardinal atau uskup agung. Dan itu hari bergabungnya juga lama. Mungkin mereka selesai hari bergabung dulu, kemudian mereka berkumpul antara para kardinal atau uskup agung ya, untuk kemudian menentukan siapa paus berikutnya. Saya kira sudah ada nih paus berikutnya, namun saya tidak mengikuti lagi. Leo. Siapa namanya? Leo, Ustaz. Leo ya. Nama pas naik jadi pausnya Leo. Iya betul, karena biasanya nanti jadi naik apa ya, kayak bukan lakop, tapi ya seperti lakop karena bukan nama asli kan itu sebenarnya. Ada Paus Benedictus. Jadi kalau ini Paus Leo, itu saya kira nama gelar yang menjadi kebanggaan. Baik. Pertanyaan terakhir saya jadinya kalau di Indonesia ini mayoritas mazhab apa ya? Kalau dikalkulasi antara Protestan sama Katolik banyakkan mana kira-kira? Protestan lebih banyak ya. Oke, tapi apapun itu mereka masih punya keyakinan yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu yang tidak bisa kita amini. Biarlah mereka begitu, kita tetap menganggap Yesus atau Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukanlah sebagai Tuhan. Oke, saya baca absen untuk pertemuan malam hari ini. Ada Fani Anastasia hadir, saya disiarkan ya. Kemudian ada Siti Azhara Hadir, Ustaz. alhamdulillah. Ada Nabila Amalia Putri. Oke, ada Nuri Salsabila dan Rushda Fauzia. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita bicara tentang denominasi utama di dalam kekristenan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita ya, dan saya kira maklumat ini semuanya mudah-mudahan menjadikan kita lebih yakin kepada agama kita, bahwa memang ada perpecahan dalam setiap agama itu, tetapi perpecahan yang sifatnya adalah bukan masalah akidah. Kalau di dalam Islam ya, kita mengenal ada madhab di dalam Islam itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Sementara kalau di dalam kekristenan yang kita bahas ini tadi, justru mereka lebih banyak berbicara mengenai keyakinan ketuhanan, ritual keagamaan ya, bahkan kitab suci pun berbeda. Mudah-mudahan dengan maklumat ini kita menjadi lebih yakin terhadap agama kita. Islam adalah ad-dinul haq al-khalid al-mula'im bil-uqul bi kulli zaman bi kulli usul insyaallah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas kebersamaan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.